Katanya manusia itu kan diciptakan dari tanah ya, Bib. Berarti kita saudara sama brokoli. Kok bisa, Pak? Saya jalan ke ujung dunia. Itu kan nggak ada, Pak, ujung dunia. Ada A. Makanya saya usul ke orang tua, siapapun, terserah, kasih nama anaknya Mahrom. Nah, kan, jangan deketin Mahrom. Kenapa? Itu kan bukan Mahrom. Lah, gua Mahrom. Operasi, Pak. Operasi, Pak. Bapak kalau buntu tuh otaknya juga dioperasi aja, Pak. Bruce the Brain. Kembali lagi di Logika Frimawan, sebuah acara di mana pertanyaan-pertanyaan diajukan ke bintang tamu itu kadang tidak masuk akal atau tidak masuk malam. Bersama saya sekarang sudah ada Habib Jafar. Selamat siang, Bib. Selamat siang. Habib Jafar. Nama aslinya memang Habib Jafar? Enggak. Nama aslinya? Nama saya Husin. Hussein? Jafar itu nama ayah saya. Berarti yang orang-orang tahu Habib Jafar sebenarnya adalah bapak dari Bapak Hussein ini. Betul. Berarti Pak Hussein ini adalah bapaknya sendiri. Pak Husin, bapak Pak Jafar. Iya. Bapak dari Pak Husin. Pak Hussein, betul. Iya. Kan orang-orang tahu ini Habib Jafar. Iya. Iya, berarti kan ayahnya sebenarnya Habib Jafar juga. Iya, itu ayah saya. Betul. Cuman saya dipanggil Habib Jafar. Oke. Karena orang di kampung saya biasanya manggil kalau ada dua suku kata, itu Oke. kata terakhirnya yang dipanggil. Hmm. Saya nggak punya riwayat asma loh sebenarnya. Iya, Tapi iya. di sini kayak sesak gitu. Sesak. Oh, mungkin ruangannya terlalu sempit ya? Atau kenapa? Enggak, omongan Anda yang terlalu sempit. Oh, mari kita lebarkan sedikit dengan Kalau Bapak namanya Frimawan ya? Frimawan, betul. Karena sendiri ya? Oh, free ya maksudnya? Kalau berdua kan Frimatu ya? Oh, saya pikir free-nya sendiri. Wah, saya salah. Oke. Kayaknya dari awal dia salah. Oke. Habib Jafar. Iya. Perdebatan mengenai agama itu kan dari dulu sampai sekarang itu kan nggak habis-habis ya, Bib ya. Betul. Itu kalau habis beli di mana ya, Bib? Misalnya habis nih. Habis lagi. Beli di mana ya? Kalau perdebatan agama itu habis, Iya. belinya di mana? Beli di mana? Kan selama ini kan nggak habis-habis. Dari dulu kan sampai sekarang nggak habis-habis. Kalau habis, belinya di mana? Di agen nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuma jual galon gitu-gitu kebutuhan Iya. pokok doang. Kan habisnya tuh maksudnya perdebatannya ini habis nih. Ini bukan barang, bukan jasa. Jadi nggak bisa beli di sana, di sini gitu. Berarti ini masalah perdebatan aja. Sebenarnya nggak usah beli sih, Pak. Gratis, Pak. Gratis. Iya. Gratis satu. Buy one, get one. Biasanya beli satu, gratis satu. Tapi ini kan kita nggak ngomongin itu, Pak, ya. Iya. Jadi maksudnya gratis tuh kulaannya di ego kita biasanya tuh, Pak. Kulaan apa? Kulakan tuh kayak Kayak ngambilnya. Gitu. Kulakan gitu, Pak. Kayaknya ya. Bukan itu maksudnya ya? Bukan itu. Kulakan itu adalah Maksudnya ngambilnya, entah itu ngambilnya itu gratis atau beli. tengkulak yang kayak Betul, iya, tengkulak. iya, Exactly. iya. Yeah. Everybody. Everybody cool. Oke. Ini kita masuk ke Habib dulu ya, masa kecil ya. Katanya pernah nyolong rel kereta. Rel katanya. kereta, betul. Dulu saya juga pernah nyolong, kalau saya nyolong kerupuk aja sih. Nyolong Iya, kerupuk. biasanya kerupuk. Di warung-warung gitu, nyolong kerupuk. Biasanya kita makan 3, bilangnya 2. Iya. Saya ambil kerupuk satu kan. Saya ambil kerupuk satu di warung, ambil kerupuk satu. Terus saya inget, mama saya juga pengen kerupuk. Saya ambil satu lagi. Adik saya juga mau kerupuk. Saya ambil satu lagi. Pas saya mau pulang, di tengah jalan saya inget dosa. Saya balik lagi. Wah, inget dosa saya juga pengen kerupuk. Itu gimana, Bi? Nah, dosa itu kan tidak berwujud sesuatu yang harus dikasih makan berupa kerupuk. Dia biasanya makannya itu kayak kemaksiatan, ego, Betul. kebencian. Itu Betul. bukan kerupuk.
Tapi kan saya nyolong itu juga ngasih makan dosa. Dalam pengertian yang lain, iya. Dengan nyolong berarti kita ngasih makan kepada iblis dan entitas-entitas dosa. Betul. Yang ada di dalam diri kita atau di luar sana. Betul tuh, Pak. Benar ya, memang. Mulai filosofis nih obrolan kita. Filosofis kan. Memang kadang-kadang orang tuh ngelihatnya kayak gue obrolan nggak berguna. Padahal filosofi kan, ada filosofinya. Betul sekali. Ya tapi kalau nggak berguna saya nggak nyalahin juga ya, Pak. Iya sih, betul. Nggak nyalahin juga. Gak apa-apa. Katanya kan saya buka kopiah dulu, Pak. Oh boleh. Agak apa? Agak gatel gitu ya. Emang di luar agak panas sih, Bib sih. Di luar agak panas memang. Habib Jafar nih, pertanyaannya mungkin kita track back jauh sebelum peradaban manusia ini muncul. Jauh sebelum itu. Katanya manusia itu kan diciptakan dari tanah ya, Bib. Berarti kita saudara sama brokoli. Kok bisa, Pak, saudara dengan kan brokoli? Dari tanah juga tuh, brokoli, kangkung, terus kembang kol, wortel. Oh iya, ditanam di tanah. Ditanam di tanah. Iya, betul. Tapi kalau kita kan tidak tumbuh dari tanah. Tapi kita diciptakan dari tanah. Dibentuk dari tanah. Betul. Iya, kalau modelan Bapak nih biasanya tanahnya tanah sengketa, Pak. Tanah Abang sih, dekat. Tanah Abang di Jakarta. Jakarta, betul. Rumah saya kan di daerah Palmerah tuh. Kan dekat. 5 menit lah dari Tanah Abang. Iya, dekat memang. Palmerah, Tanah Abang dekat. Tapi kan nggak ke sana nih obrolan. Tadi kan soal apa, manusia terbuat dari tanah. Nggak sama dengan brokoli atau kol. Bisa aja, karena ini daun telinga, Bib. Iya, dia daun telinga. Tapi itu kan istilah. Bukan dalam pengertian daun yang sebenarnya. Itu istilah. Tapi kan dari tanah kita. Iya, kita dari tanah nih kan. Tapi kita beda entitasnya sama tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan itu tumbuh dari tanah. Betul. Secara alamiah. Nah, betul. kalau kita, apa ya Pak bilangnya ya? Secara ketuhanan, teologi itu diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Bahan bakunya tanah. Makanya kita punya puser, Pak. Karena dulu ketika kita udah diciptakan, terus itu udah kering belum? Oh, coba dites. Oh, masih basah. Nah, jadilah puser. Oh, jadinya puser. Iya, dicobain tuh. Tes. Kalau misalnya masih basah, belum jadi nih berarti ya? Iya, belum jadi nih. Makanya bentuknya agak begitu ya? Betul. Kalau itu kan puser. Kalau pusreng? Beda Pak, kejauhan itu Pak. Pusreng kan apa ya? Pusreng tuh game Pak. Oh, game. Beda. Saya nggak tahu banget sih sebenarnya Pak ya. Cuma kayaknya saya sedikit lebih tidak goblok dari Bapak sih. Itu kan saya cuma nanya puser sama pusreng. Iya, pusreng beda. Oke. Nih, Bib. Di bulan Ramadan itu kan katanya, ini kan saya dari POV non muslim ya. Saya bukan muslim, tapi katanya kalau misalnya bulan Ramadan itu setan diikat katanya. Betul. Betul. Nih, pertanyaan saya itu seikatnya berapa, Bib? Kalau kangkung kan 3.000 paling ya. Kalau kangkung, kalau apa yang lain-lain 3.000, 4.000 lah. Nah, kalau setan diikat itu seikatnya berapa, Bib? Ini saya pengen tahu aja. Iya. Beda lagi nih, Pak. Oke. Beda lagi. Ini saya akan menyimak nih, Bib nih. Betul. Oke. Betul. Gini, Pak, sebenarnya dari awal kan kita tuh hidup, termasuk obrolan kita itu untuk mencari makna kan, Pak? Mencari makna, betul. Ini makin nggak ada maknanya, Pak ya, obrolan kita ya. Iya. Bu, sebenarnya bukan nggak ada maknanya. Ini kita cuma pengen nyari perspektif lain. Betul. Jadi seikat itu, Pak, maksudnya kan di kangkung nih ya. Iya. Satu ikat tuh satu ikatan. Satu ikatan kangkung. Iya. Betul. Iya. Nah, kalau setan itu bukan ukurannya seikat, tapi dia diikat artinya kiloin. Bukan, tetap diikat. Oke. Tapi bukan dalam makna sebenarnya. Maksudnya setan tidak bisa mengganggu kita. Dibelenggu. Betul, dibelenggu ketika bulan Ramadan. Supaya tidak mengganggu manusia yang sedang berpuasa. Betul, supaya manusia tahu nih kalau dia tetap bermaksiat di bulan Ramadan, berarti dia gak bisa nyalain setan. Emang dia kesurupan tuh. Berarti emang dia setannya ya? Dia setannya. Wow.
Exactly. Ini udah mulai filosofis, Bib. Ini Betul. udah Mulai ketemu udah mulai makna. menikmati obrolan ini Iya, ya, berarti ya. iya. Keren. Itu kan seikatnya si kangkung itu kan ya udah 3.000 4.000 nih. Kalau misalnya kacang panjang, Bib, katanya kalau misalnya dipotong tetap panjang. Katanya kan. Iya, karena namanya kan kacang Kacang panjang. panjang. Walaupun pendek, dia tetap kacang panjang. Panjang. Nah, Iya. kalau misalnya ini kacang panjang nih segini, terus kita potong pendek, nah pendeknya seginilah nih. Ini kan pendek kan? Kalau rambut biasanya yang segini. Ukuran kacang panjang kan nggak gitu, Pak. Segini. Sama kayak gini deh, Pak. Apa? Belut listrik. Oke. Itu kan bukan berarti kita beli token dulu baru ada listriknya. Itu cuman istilah. Kacang panjang istilah. Walaupun pendek segini, bukan segini. Segini misalnya ya. Itu tetap disebutnya kacang panjang karena itu namanya kacang panjang. Namanya kacang panjang. Sebenarnya ya karena awalnya panjang. Kemudian dijadikan nama. Dipotong-potong. Iya. Tetap kacang panjang. Betul. Kalau celana panjang, Bib? Celana panjang bagus, Pak, menutup aurat. Kalau celana panjang dipotong-potong jadi celana pendek, Bib. Misalnya nih celana panjang, kita potong-potong cek. Iya. Lah, ini mah bahan. Iya, betul. Karena kalau celana panjang bukan kacang panjang. iya, karena kalau celana panjang mengacu pada memang panjangnya, Pak. Oke. Karena ada istilah celana pendek. Betul. Iya. Kalau kacang panjang kan nggak ada kacang pendek, Pak. Makanya walaupun dipotong pendek tetap disebutnya kacang panjang karena itu istilah bukan mengacu ke panjangnya, tapi hanya istilah aja. Kalau jalan panjang, kita potong-potong cek. Lah, aspal. Kayak gini deh, Pak. Bapak pernah ke Keranggan nggak? Keranggan. Iya. Bekasi. Bekasi. Betul, tahu. Itu kan disebutnya ujung aspal. Oke. Ujung aspal baru gede Iwan Fals. Iwan Fals. Iya. Nah, itu bukan berarti ujung aspal, Pak. Setelah itu masih ada aspal, tapi itu cuman istilah aja. Istilah ujung aspal untuk menyebut satu kawasan di daerah Bekasi. Padahal masih ada ujungnya lagi. Masih ada aspalnya lagi. Oh. Jadi bukan berarti ujung. Kayak saya jalan ke ujung dunia. Itu kan nggak ada, Pak, ujung dunia. Ada A. Oh ya, secara kata ya, dunia ujungnya A. Iya. Betul. Iya. Oh, nggak ada ujung dunia. Ada, Bib. Ada A kan, ujung dunia ya. Betul. Tapi kan bumi kita bulat, Pak. Jadi kan nggak ada ujungnya. Jadi ujung dunia itu nggak ada. Tengah dunia Nggak ada juga karena bulat kan, Pak. N. Ya, N tengah dunia. Tapi itu kan secara huruf, bukan secara ini mengacu kemana nih dunia. Oh, ini kan mengacu ke bumi. Betul. Nah, gini deh, bumi. Oke, bumi. Nah, bumi nggak ada tengahnya tuh. Bumi. Betul. Nggak ada tengahnya bumi. Nah, ujungnya juga nggak ada secara buminya. Tapi kalau katanya ada tuh ujungnya I, ujungnya awalnya I. B. Gitu. Tengah-tengahnya Nggak ada kan? Bumi 4 huruf, nggak ada tengahnya. tengah-tengahnya Pulau Jawa. Oh, ya itu kalau pantun. Betul. Pantun. Pak, gini Pak ya. Saya Pak diundang di mana-mana Pak Iya. ya untuk menyampaikan pencerahan. Pencerahan, betul. Iya, minimal Pak saya sekarang mulai berpikir kalau ceramah itu nyari titik tawanya kadang Pak ya. Betul. Untuk sebagai apa Ice breaking. ice breaking. Betul. Nah, di sini saya kayaknya paling sia-sia saya Pak diundang ke sini. Nggak nyari tawa, nggak nyari pencerahan. Nggak sia-sia karena kopi-kopi apa, Bib, yang dikasih duit? Kopi apa yang dikasih duit? Jawabannya adalah endorse kopi. Nih, kayak sekarang nih, saya lagi minum kopi tubruk gajah, Bib. Nah, ini buat Habib nih, yang lebih praktis, kopi tubruk special mix. Gula dan kopinya udah jadi 1 saset, Bib. Itu, dipunya Bib. Silakan dicobain, Bib. Manisnya pas, rasa kopinya tetap mantep, hitamnya pekat, aromanya khas banget, Bib. Nah, kalau saya nih, Bib, tubruk gajah yang ini, karena saya nggak suka terlalu manis. Jadi oke. gulanya terpisah itu. Jadi bisa dipakein gula sendiri buat menentukan kadar manisnya, Bib. Nih bentar saya kasih gula. Segini aja cukup sepertinya. Boleh ditambahin gula saya nggak Pak?
Boleh. Soalnya boleh. obrolan kita kayaknya udah terlalu pahit nih, Pak. Agak pahit ya. Nih, Bib. Oh, mau sulap. Aduk, Bib. Nggak bisa sulap saya, Bib. Ya, kemarin udah ada sih mentalis kena mental di sini. Iya. Yang sampai wibawa Habib hancur di sini. Kita seruput ya, Bib ya. Ini kalau misalnya dikasih mau manis bisa, mau pahit juga bisa, Bib. Silakan, Bib, dicobain, Bib. Ya dong. Kopi tubruk gajah. Kopi tubruk gajah, bener-bener kopi. Mari kita lanjut, Bib. Iya. Kopi itu bahasa Arabnya kohwa, Pak. Kohwa. Iya, kalau kopi gajah berarti kohwa fil. Kohwa fil. Iya. Kalau bahasa Jermannya, Bib? Saya kan keturunan Nabi Muhammad ya, Pak. Bukan keturunan Hitler, Pak ya. Jadi nggak tahu saya. Habib ini lahirnya dari Bondowoso ya, Bib? Katanya. Bondowoso. Pernah nonton yang Bondowoso itu nggak, Bib? Yang ada genderuwo aja tuh dulu Nah, tuh. itu saya yang suka kesel, Pak. Kenapa? Karena Bondowoso akhirnya secara branding, Image-nya. stigmanya itu jadi negatif, identik dengan hantu-hantu. Padahal Bondowoso itu adalah salah satu penghasil kopi terbaik dan terbesar di Indonesia. Bondowoso? Iya, dari pegunungan namanya Kawah Ijen, Pak. Iya. Bandung Bondowoso, Bib, itu di Bandung apa Bondowoso, Bib? Dua-duanya, Pak, kan Bandung dan Bondowoso. Tapi kok dia bikin candi di Jogja, Bib? Bandung Bondowoso. Iya. Bandung apa Iya. Bondowoso? Dia bikin candi di Jogja, Prambanan. Iya sih. Buat Roro Jonggrang kan waktu itu tuh Betul, kan. Harus betul. bikin 1000 candi dalam waktu 1 malam. Betul. Susah tuh, Pak. Saya nggak bisa. Iya, saya juga apalagi, Pak. Iya. Saya nggak bisa. Bener. Saya Iya. angkat tangan dah kalau kayak gitu dah. Betul. Saya mah mending bikin orang mualaf, Pak ya. Iya bener. Semalam daripada bikin candi, Nah, Pak itu ya. Bandung apa Bondowoso? Gimana ya? Agak aneh memang. Katanya kalau misalnya orang ke situ bisa putus. Misalnya pacaran nih, ke Candi Prambanan bisa mitosnya sih gitu, Bib. Iya, mitos itu, Pak. Sama kayak di Jogja ada 2 pohon beringin. Itu katanya kalau Bapak bisa lewat tengahnya, katanya hubungannya akan baik gitu. Mitos tuh ya. Ditutup matanya, Pak. Oh, yang itu. Iya. Beringin kembar itu ya. Beringin kembar. Betul. Itu yang ada yang kakak yang mana ya, Bib? Kalau kembar gitu. Beringin kembar, iya, Pak. Iya. Nah, saya nggak tahu tuh, Pak. Kan kembar, Bib. Kembar, tapi kan Betul. yang ditanam duluan siapa? Kalau yang ditanam duluan yang kanan, berarti yang kanan itu kakaknya. Karena kan kembar itu bukan berarti bareng keluarnya, Pak. Iya kan. Walaupun kembar identik, keluarnya ada jaraknya, walaupun beberapa detik atau beberapa menit, beberapa jam gitu. Kita lanjut, Bib, ke pertanyaan selanjutnya, Bib. Habib pernah disalib nggak, Bib? Lagi bawa motor, mobil. Kalau disalib artinya saya bawa motor nih ya. Kemudian disalib pernah. Pernah. Ya itu aja pertanyaan saya, Bib. Iya kan, saya harus hati-hati, Pak ya. Iya, betul. Hati-hati. Masa Habib disalib, orang kesannya gimana Iya. banget ya? Enggak, ini ngomongin kendaraan doang kok. Iya. Ini orang-orang nih kadang-kadang mikirnya terlalu jauh. Mentang-mentang Betul. Habib adalah figur Habib gitu kan. Iya betul, takutnya kan, takut salah paham. Ayolah. Enggak kok, enggak kayak gitu kok. Enggak Iya, kayak gitu. iya. Kalau misalnya kita bersedekah, Bib, katanya kalau misalnya kita ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Betul. Kalau ada orang dua-duanya tangan kiri gimana, Bib? Enggak kan, tangan itu pasangan, Pak. Nggak mungkin orang dua-duanya tangannya sama-sama kanan atau sama-sama kiri. Yang bisa itu orang kecenderungannya kidal. 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 Kiri dari lahir. Kiri dari lahir. Itu betul tuh, Pak, singkatannya, kiri Betul. dari lahir. Nah, kalau emang itu kalau emang kidal nggak apa-apa, tapi sebaiknya kita kalau dalam Islam pakai tangan kanan. Nah, kalau yang tadi istilah itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, maksudnya jangan sampai ketika memberi kita itu pengen dipuji oleh orang lain, bahkan jangan sampai ujub. Apa itu ujub? Nah, ujub itu artinya kita merasa, bangga nih. Kalau bukan karena gua, lu gak Orang bisa ini makan nih. akan Itu, kesusahan. iya. Jadi jangan sombong. Jangan, kalau sombong itu artinya, saya sombong di depan Bapak nih. Oke. Ada objeknya, Pak. Oke. Kalau ujub gak perlu Bapak. Saya sendiri merasa, wah
hebat nih gue, itu ujub. Kalau ria bukan hanya sombong tapi pengen dipuji. Wah, puji Itu dong. ria. Iya. Kalau Ernest, Ria Ernest ada? Bapak kelahiran tahun berapa sih? 91 saya. Habib kelahiran tahun berapa, Bib? Saya 21 Juni 1988. Itu katanya cancer, Pak. Cancer itu katanya, Pak, pendendam dan pemarah. Tapi kan nggak mungkin saya masa Habib dendam dan marah. Nggak mungkin. Iya, saya nggak percaya juga Mitos gitu-gitu. itu. Betul. Mitos itu apa? Astrologi, zodiak. Betul. Nggak kira saya marah, dendam, nggak kira, Pak. Nggak mungkin. Handphonenya Mr. Limbat juga mitos. Itu kayaknya enggak deh, Pak. Itu mitu, Pak. Mitu. Nggak ada S-nya. Kayak tadi balik lagi ke dunia kan. Dunia ujungnya apa? A. Ini mitu ujungnya O, bukan S. Kalau mitos ujungnya S. Beda. Berarti handphonenya Master Limbat. Oh enggak, itu kan handphonenya. Kayaknya nggak gitu deh obrolannya tadi di awal, Pak. Nggak gitu ya? Oke. Nggak. Maaf. Untung ada kopi gajah nih. Iya. Katanya, Bib, setiap orang itu kan kalau misalnya berbuat baik, itu kan dapat pahala ya. Betul, pahala. Dapat pahala. Terus kalau misalnya kita berbuat jahat itu dapat dosa. Gitu. Sumpah capek gue. Iya kan? Terus katanya ketika kita di akhirat, semua amalan kita itu ditimbang. Antara Betul. pahala, dosa itu ditimbang. Iya. Oke. Kalau misalnya pas ditimbang, seimbang nih, Bib. Sama. Itu kalau seimbang terus ada extra time nggak, Bib? Untuk menentukan siapa pemenangnya. Ada extra time, Pak. Ada extra Iya, time. tapi bukan untuk menentukan siapa pemenangnya. Tapi Jadi extra time itu kita ditaruh di satu bukit. Namanya Bukit Al-A'raf, Pak. Kalau di Quran ada nama surat dan pembahasannya tersendiri. Ditaruh di sana, terus tetap dimasukkan surga karena kasih sayang, rahmat dari Tuhan. Tapi terakhir, Pak. Jadi extra time-nya itu nunggu. Kan nunggu gak enak, Pak. betul. Betul kan? Nunggu gak enak kita, Pak. Waktu terasa lama kalau nunggu kan. Betul. Terus kalau nunggu kita mau ngapain kan? Di sana kan nggak ada. Tadi handphonenya Master Limbat nggak ada. Nggak ada hiburan. Nggak ada. Iya, Betul. di gunung doang, bengong. Kecuali dia anak gunung, Pak ya. Iya. Mungkin dia Bisa naik gunung apa-apa iya. gitu. Ayah sudah pernah ke sini biasanya ada Iya, tulisan iya, gitu, iya, Pak. iya. Ditunggu sampai kapan itu? Sampai terakhir semua udah dimasukkan, ini yang ke neraka, ini yang ke surga. Nah, mereka baru tuh dimasukkan ke surga. Saya nggak duga loh Bapak bisa punya pertanyaan yang setulus itu sehingga sebenarnya ada di Al-Quran. Karena memang banyak hal yang saya penasaran di dunia ini, Bib. Betul. Dunia ini kan terlalu luas untuk logika kita yang terlalu sempit, Bib. Iya kan? Exactly. Kita tidak bisa menjangkau semuanya, makanya saya bertanya kepada Habib yang seenggaknya punya ilmunya nih, gitu. Betul. Untuk menjelaskan ke orang awam seperti saya, gitu. Nih, Bib. Katanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu nih, ya kan? Ikhlas melakukan sesuatu. Pasti dikasih jalan dah. Iya. Iya, betul. Itu dikasih jalanin apa, Bib? Misalnya Sudirman gitu atau jalan apa? Kita dikasih jalan apa? Oh enggak, maksudnya itu kan maksudnya dikasih jalan tuh hanya analogi aja, Pak. Metafor. Maksudnya itu istilahnya dikasih jalan. Maksudnya adalah dikasih solusi. Dikasih jalan keluar. Nah, dikasih jalan keluar dari masalah kita. Misalnya nih, ruangan ini masalah nih, Pak. Wah, kalau kita ikhlas, akhirnya tiba-tiba ada pintu. Kita tahu, oh ada pintu nih. Lewat mana? Kita manjat tuh keluar. Nah itu jalan keluar. Kalau katanya itu, Pak, dari tempat yang bahkan kita tidak terduga-duga. Karena itu karunia dari Tuhan. Kalau usus buntu, Bib? Usus buntu tuh kan jalan keluarnya lewat mana, Bib? Operasi, Pak. Operasi, Pak. Bapak kalau buntu tuh otaknya juga dioperasi aja, Pak. Operasi udah. Operasi zebra berarti? Kan jalan juga tuh. Iya. Beda. Kalau operasi zebra itu biasanya, Pak, kalau di satu kawasan nih banyak pelanggaran. Nah, polisi itu melakukan operasi zebra, Pak. Bukan zebra dioperasi, bukan? Itu dokter tuh bahasa Arabnya tabib, Pak. Tabib. Iya, kalau Bapak usus buntu dioperasi ke tabib. Nah, kalau Bapak otak buntu dioperasi ke Habib tuh.
Katanya kalau sama perempuan nih Bib ya, katanya kalau berdua tuh kita mendekati zina Bib. Bagus nih. Kalau saya mau mendekati Rani gitu misalnya, katanya mendekati zina. Orang mau deketin Rani? Rani orangnya, kalau Rani itu bukan siapa-siapanya kita, bukan mahram kita istilahnya Pak, maka kelakuannya itu mendekati zina. Orangnya tetap Rani. Mau Rani kek, Siti kek, siapa kek, terserah Pak. Kelakuannya zina, mendekati zina. Karena kalau udah deket Pak, akan ada setan yang ketiga. Kemudian akhirnya yang awalnya cuma mau ngobrol nih, akhirnya jadi Dagang biskuit. kok dagang biskuit? Kan awalnya mau ngobrol. Jadinya jadi apa gitu? Ya jadinya jadi zina Pak. Kalau enggak ya tetap dosa, karena kalau di Islam yang nggak boleh didekati bukan cuma zinanya, mendekati aja nggak boleh. Makanya walaupun Bapak sholat nih berdua dengan yang bukan mahram di tempat yang tertutup, itu dosa Pak. Namanya kholwat itu. Kalau yang istilahnya tuh bukan muhrim gitu ya? Iya, tapi yang tepatnya bukan mahram Pak. Bukan mahram. Iya, karena kalau muhrim tuh orang yang pakai ihram, kain ihram tuh Pak. Oh. Tahu nggak kain ihram Pak? Yang warna haji. putih. Yang warna putih. Iya. Bukan mahram katanya. Bukan mahram. Iya kan, Rani. Iya. Saya mau deketin Rani. Bukan mahram. Iya. Gimana Pak ya? Jadi kan gini Pak. Kalau mendekati Rani yang bukan mahram, tindakan itu kan emang bukan mahram. Iya. Bukan mahram kita, karena Rani ini bukan mahram karena dia bukan saudara kita atau bukan istri kita, bukan siapa-siapa kita. Maka dia istilahnya bukan mahram. Okay. Nah, nama dia Rani. Kalau bukan mahram, yang namanya Rani ini didekati oleh kita, itu namanya zina kelakuannya. Saya punya usul untuk orang tua kasih nama aja anaknya mahram ya. Jangan deketin mahram. Misalnya si Siti mau deketan sama si mahram. Misalnya ada anak nih namanya mahram. Ini mahram, ini Siti. Deketan. Jangan tuh, bukan mahram. Gua mahram. Gini deh Pak, kira-kira Pak ya, gimana? Kalau Bapak nanti punya anak nih, emang mau Bapak dinamain gitu? Mahram. Iya. Makanya saya usul ke orang tua, siapapun, terserah, kasih nama anaknya mahram. Nah, kan, jangan deketin mahram. Kenapa? Itu kan bukan mahram. Lah, gua mahram. Nah, Bapak nih, walaupun namanya Indra, itu, tapi Bapak tuh namanya kalau di Arab magrum Pak. Magrum Pak. Apa itu? Gila Pak. Jadi orang tuh di istilah saya Pak ya waktu kecil. Kalau orang tuh ini, wah dia magrum nih. Dia gila nih. Gitu. Orang gila di dekat rumah saya suka ngejar anak kecil, Bib. Saya emang enggak suka ngejar anak kecil. Nggak mesti Pak, kan orang gila aktivitasnya karena dia sudah hilang akalnya, maka biasanya dia melakukan aktivitas yang di luar akal sehat kita. Seperti obrolan kita nih hari ini Pak, nih. Pandangan saya kabur, Bib. Terus dicari gitu? Iya. Oh, kan itu. Nah, udah. Pak, coba naikin. Kan kabur lagi. Gak apa-apa Pak, pandangannya kabur, yang penting otaknya gak kabur Pak. Dikacamatain biar gak rabun Pak. Otaknya ya? Iya. Gini aja lah, biar pandangannya gak kabur. Iya. Oke Bib, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini Bib. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini itu membawa kecerahan untuk siapapun yang menonton. Betul. Untuk siapapun yang bisa memaknai obrolan kita. Karena setidak bergunanya obrolan apapun, itu pasti ada hikmah yang bisa diambil. Bener kan Bib ya? Betul. Saya punya teman namanya Hikmah, Habib juga punya temannya yang namanya Hikmah. Semua bisa ada hikmahnya. Enggak, bukan nama orang. Hikmah itu maksudnya Pak pelajaran. Bahkan dari orang yang buruk sekalipun kita bisa mengambil hikmahnya. Artinya apa? Artinya jangan buruk. Kalau buruk lo kayak dia, nggak disukai orang, gitu Pak. Bukan hikmah orang. Ada kadang orang namanya hikmah, artinya
Kan nama adalah doa. Nama adalah doa. Nah, dinamain anaknya hikmah, artinya agar anak ini ketika ada dimanapun menjadi pembelajaran yang positif bagi Betul. orang lain, gitu. Nama adalah doa, kalau gebetan adalah doi, kalau Edo adalah doe. Edo doe. Saya Indra Frimawan, terima kasih semuanya. Close the brain.